Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wabarakatuh. hari ini kita belajar materi PKN tentang wirausaha. Ada yang tahu nggak wirausaha itu apa sih? Miss, aku sama Ajri udah ngerjain. Ya udah nggak apa-apa kan, tapi belum Miss jelasin. Nah, Miss jelasin dulu. Sekarang wirausaha itu apa? Ada yang tahu nggak? Gak tahu. Nah, wirausaha itu jadi ketika kita mendirikan usaha sendiri, itu disebut sebagai kegiatan wirausaha. Nah, wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan model dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi kita bisa dikatakan wirausahawan kalau orang yang menjalankan wirausaha itu namanya wirausahawan ya. Nah, kita bisa dikatakan wirausahawan ketika kita mempunyai kegiatan ekonomi sendiri. Misalnya kamu punya toko di rumah atau penjual bakso, penjual minuman. Nah, yang kalian suka lihat tuh kalau di depan sekolah jualan cimol, terus misalnya kalian juga misalnya bikin supermarket, terus pedagang-pedagang pasar. Nah, itu dinamakan wirausahawan karena dia kan memiliki mendirikan usahanya secara mandiri atau sendiri. Paham? Paham. Nah, berbagai contoh keragaman wirausahawan yang tadi Miss jelasin ketika kita mempunyai toko sembako. Nah, kita bisa disebut sebagai wirausahawan. Atau kita jualan mie ayam, di sini ada banyak ya, penjual mie ayam, penjual minuman. Nah, itu juga bisa disebut wirausahawan. Ini juga jualan baju. Nah, pokoknya intinya kita mendirikan usaha kita sendiri. Nah, kita disebut wirausahawan. Nah, kan wirausahawan tuh banyak ya. Ada yang jualan baju, terus habis itu jualan di pasar. Itu kan semua wirausahawan. Di pasar juga macam-macam. Ada yang jual ikan, jual sayur, jual buah, dan lain-lain. Nah, sikap yang harus kita miliki atau dimiliki oleh pemilik wirausahawan yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kayak di pasar itu kan semuanya wirausahawan karena mereka mendirikan usahanya sendiri. Ada yang usahanya ikan yang tadi Miss jelasin, buah-buahan dan lain-lain. Itu mereka harus saling menghormati dan menghargai agar damai ya. Terus abis itu tidak ada perselisihan. Nah, yang kedua, bekerja keras memajukan usahanya dengan cara yang baik. Walaupun kita mempunyai usaha, pasti kita ingin usaha kita berkembang kan dan dibeli oleh banyak orang. Nah, walaupun kita itu juga harus bekerja keras untuk memajukan usaha kita, tapi harus dengan cara yang baik, nggak boleh curang. Misalnya gini, misalnya Aziza jualan baju, nah Kiko juga jualan baju. Walaupun Kiko dan Aziza berdua itu jualan baju, tapi tidak boleh saling menjelekkan. Nah, harus bekerja keras untuk memajukan usahanya masing-masing dengan cara yang baik, nggak boleh saling menjelekkan. Misalnya Kiko ngomong kayak gini, jangan beli baju di tempatnya Aziza, soalnya harganya mahal banget tahu. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus memajukan usaha kita dengan cara yang baik. Terus yang selanjutnya, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Yang namanya kita ingin berusaha, pasti akan menemui hambatan-hambatan kan. Misalnya ketika kita jualan buah, tahu-tahu buahnya pada busuk. Nah, kita nggak boleh nyerah, kita harus mencari cara nih gimana agar buahnya itu nggak cepat busuk dan tetap fresh. Terus abis itu buahnya manis dan lain-lain. Nah, kita harus pantang menyerah.
Yang terakhir, mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Misalnya nih kayak sekarang lagi COVID. Nah, kalau kalian itu jualan di tempat-tempat misalnya kayak di rumah-rumah itu kan jarang ada yang beli sekarang karena bukan jarang ada yang beli, peminatnya kurang karena nggak boleh keluar kan. Nah, kita harus mengembangkan usaha kita, gimana caranya biar usaha kita tetap dilihat, tetap dibeli orang walaupun kita jualan di rumah gitu. Bisa dengan caranya kita buka di online shop, jadi kita jualannya secara online. Jadi misalnya ada orang mesen, nanti kita anterin. Nah, kita harus mengembangkan usaha kita sesuai perkembangan zaman. Kalau misalnya kita cuman kayak gitu-gitu aja, pasti lama-lama peminatnya berkurang kan. Makanya kita harus mengembangkan usaha kita sesuai perkembangan zaman. Selain itu juga kita harus bersih. Bersih itu maksudnya apa? Nah, kita yang namanya usaha pasti dilihat kebersihannya. Misalnya kayak kalian beli buah-buahan di pasar, ada toko satu buah-buahannya bagus, bersih. Nah, toko dua buah-buahannya banyak tapi tempatnya kotor. Buahnya bersih tapi tempatnya kotor. Pasti kalian lebih milih ke toko yang pertama kan, yang buahnya bersih dan tokonya yang bersih. Gitu. Jadi kita juga jangan melupakan kebersihan. Paham? Nah, kan wirausaha itu ada macam-macam ya, yang tadi Miss jelasin, ada yang jualan A, B, C, D. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Maksudnya apa? Nah, kita ini kayak sehari-hari, kita ini makan, pasti makannya banyak kan? Maksudnya ada sayuran, ada lauknya misalnya ayam, terus kita ada buah-buahan. Coba kalau di pasar itu cuma jual sayur-sayuran, pasti kita butuh waktu lagi kan untuk mencari buah-buahan. Nah, makanya manfaat keberagaman manusia itu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang tadi kalau misalnya kita makannya bermacam-macam, kayak tadi buah, ada lauk, ada sayuran, pasti kan kita juga semakin sehat kan, karena gizi kita terpenuhi. Makanya kita menjadi sejahtera. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Dan yang kelima, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Jadi kita membantu warga Indonesia untuk mandiri, untuk bisa mengembangkan usahanya sendiri, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian membeli barang, kalau kalian memberi barang itu kan pasti barangnya itu mempunyai kemasan kan, atau dibungkus barangnya. Misalnya kalian beli makanan, beli ciki, pasti cikinya dibungkus kan, iya enggak? Halo? Iyalah, masa dimakan di sini? Iya. Nes, aku mau nanya. Iya. Apa sih, Zah? Lagi ya, nggak boleh keluar terus jalan-jalan jauh, nggak boleh ya? Iya. Iya, makanya kan kita sekarang lagi nggak boleh keluar. Bukannya nggak boleh keluar, kita tuh harus keluar kalau ada urusan penting aja. Misalnya cuman Aziza keluar mau main. Kalau mau jalan-jalan, misalnya Aziza bosen di rumah aja nih, mau jalan-jalan. Ya udah, nggak apa-apa jalan-jalan, tapi di sekitar rumah aja, terus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer kalau habis megang sesuatu, karena kita harus menjaga kesehatan. Apa? Ke Disneyland. Pulang nggak? Kalau ke Disneyland jauh. Nanti aja kalau misalnya pandeminya udah selesai, baru boleh kemana-mana. Jadi kita harus sabar. Kita sekarang diuji kesabarannya untuk tetap di rumah. Karena
iya itu pandemi sekarang. Nanti kalau misalnya apa? Kenapa? Enggak. Iya, pokoknya kita harus sabar, kita harus di rumah aja. Kalaupun kita keluar, urusannya penting, kita harus pakai masker yang pertama, terus bawa, pokoknya mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, ayo itu suara siapa? Matiin dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi yang Miss jelasin, kalau kalian membeli makanan atau sesuatu pasti ada bungkusnya atau kemasannya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kemasan produk atau kemasan dari barang yang kalian beli, barang lah. Pada mulanya, kemasan produk hanya digunakan untuk melindungi barang-barang dari pengaruh cuaca. Jadi kayak ciki, kalau misalnya ciki nggak dibungkus kan nggak mungkin ya, nanti kena panas, kena dingin. Nanti cikinya jadi nggak enak. Atau sesuatu pun, kayak misalnya mainan kalian pun, kalau misalnya kalian beli nggak dibungkus, pasti kan warnanya memudar dan lain-lain. Nah, makanya kemasan produk itu dikemas atau dibungkus untuk menjaga produk dari cuaca terus dan lain-lain. Biar nggak kotor juga lah, Miss. Masa Indomie nggak pakai bungkus jadi kotor? Betul. Iya benar. Biar nggak kotor juga. Nah, sekarang kemasan produk itu berperan penting dalam strategi pemasaran. Maksudnya apa sih? Misalnya ada dua mainan nih. Yang satu mainannya dibungkusnya cuman pakai plastik. Yang satu mainannya misalnya mainannya sama nih, pedang-pedangan. Yang satu dibungkusnya cuman pakai plastik, yang satu pakai plastik tapi ada hias-hiasannya. Kayak pedangnya dibuat menarik dan sebagainya. Pasti kalian lebih memilih kemasan yang lebih menarik kan daripada yang cuma dibungkus plastik biasa. Nah, makanya kemasan produk itu sekarang berperan penting dalam strategi pemasaran gitu, agar menarik pembeli untuk membeli produk yang kita buat. Nah, berikut ini beberapa peran penting kemasan produk. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk, yaitu yang tadi ya. Jadi biar nggak kotor, biar kalau misalnya cuacanya panas, dingin atau apa gitu. Nah, produk kita tetap aman sebagai identitas produk. Nah, kalau kalian perhatikan di kemasan produk atau dibungkus apapun, pasti ada yang namanya logo, terus ada nama makanannya, misalnya makanan ya, kayak Citatos atau Cheetos atau apapun. Nah, itu identitas produk kayak kalau misalnya Cheetos itu biasanya warnanya merah gitu. Itu kan suatu identitas produk itu kan gitu. Nah, terus yang ketiga, memudahkan penghitungan, pengiriman dan penyimpanan suatu produk. Maksudnya apa sih? Di dalam kemasan itu ada macam-macam kan. Ada warnanya yang menarik, selain itu ada logo, terus ada tulisannya, terus selain itu juga ada beratnya. Berat dari kemasan itu berapa gram atau berapa kilogram. Nah, itu kan memudahkan untuk penghitungan dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan kemasan produk berikut. Ini kemasan kalian juga pasti pernah makan kan, Ciki Citato. Ini kecoa. Bukan. Ciki Citato. Nah, ini itu rasa sapi panggang. Jadi ceritanya itu tuh ada daging sapi yang sedang dipanggang. Nah, kita lihat kemasan produk Ciki ini. Di dalam produk ini terdapat apa aja? Yang pertama kan ada logonya. Logo itu Citato ini. Citato mau rasa apa aja pasti logonya sama kan? Nah, warna yang menarik maksudnya apa? Kalau makanan apa?
Di rumah ada. Iya. Nah, warna yang menarik maksudnya apa? Kayak Citato ini kan punya beragam rasa ya, ada rasa sapi panggang, ada rasa original dan lain-lain. Nah, itu warna bungkusnya mengikuti dengan rasanya kan. Kalau kayak rasa Iya. sapi panggang ini warna coklat, ada yang warna ungu dan lain-lain. Nah, berarti di dalam di kemasan produk ini terdapat warna yang menarik. Terus ada juga jenis produknya. Jenis produknya itu apa? Makanan ringan. Terus ada penjelasan produknya, maksudnya apa? Ini nih rasa sapi panggang, terus ada di sini dia udah terdapat logo halal, terus di sini ada berat dari makanan ini. Sampai sini paham? Pam. Nah, sekarang tugas kalian Udah. dari produk ini, minuman ini, nah tuliskan informasi yang kamu temukan dalam kemasan produk ini apa aja kayak yang tadi. Terus kira-kira apa yang membuat kemasan tersebut menarik? Apa yang membuat kaleng Sprite ini tuh menarik untuk kalian beli? Gitu ya. Iya. Rasanya terus suaranya bagus deh. Nah, sampai sini paham? Paham. Udah. Wow. Sekarang Azam. Kalau misalnya gini, Azam matiin recordnya sekarang. Terus kan nanti Miss habis ini mau jelasin IPS. Terus kamu mulai record lagi bisa nggak? Bisa lah. Ya udah sekarang abis Miss bilang assalamualaikum nanti dimatiin ya. Terus nanti kalau udah mau mulai IPS Miss bilang lagi, oke? Oke. Nah ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.